Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruhi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wa ila ruhi Syekh Muhammad Hafiz bin Idris Al-Badmiri wa usulihim wa furu'ihim Allah tabasyahum birrahmah wal maghfiratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad habibi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabbihi wal ali. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana syekhul imam al-ajallu syamsul a'immah al-halwani rahimahullahu qad kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman li hadithatin waqa'at lahu wa qad zarahu talamituhu ghairu syekhil imam syamsul a'immah al-qadhi Abi Bakr bin Muhammad Az-Zalanji rahimahullahu faqala lahu hina laqiyahu limadha lam tazurni qala kuntu mashghulan bi khidmatil walidati qala turzaqul umra wala turzaqu rawnaqad darsi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan maupun kesehatan kepada kita untuk mengkaji ilmu-ilmu yang tidak lain adalah merupakan warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seiring bertambahnya umur pula, bertambahlah pula nilai-nilai keimanan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Sampailah kita kepada nasihat yang dihantarkan oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, yaitu dengan kalimat wa kana syekhul imam al-ajallu syamsul a'immah al-halwani rahimahullah. Dan adalah dulu ada seorang syekh, seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Imam Al-Halwani. Qad kharaja min Bukhara. Al-Imam Al-Halwani ini, beliau suatu hari itu keluar daripada wilayah atau keluar dengan tujuan tertentu dari kampung Sidin, daripada Bukhara. Bukhara itu nama tempat ini. Kayak Imam Bukhari, nama Sidin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Itu nama lengkap Sidin. Jadi Al-Imam Al-Halwani ini keluar daripada kampung Sidin, yang nama kampung tersebut adalah Bukhara, satu tempat. Wasakana fi ba'dil qura ayyaman. Dan beliau sakana, bertempat atau bermukim fi ba'dil qura, di sebagian pedesaannya. Ya, anggaplah ibaratkan dari ini apa kampus Maburay nama? Maburay keluar entah ke kampung mana, beberapa hari di dalam kampung tersebut. Lihaditsatin waqa'at lahu, karena ada sesuatu peristiwa yang terjadi lahu, terhadap oleh Al-Imam Al-Halwani. Nah, si ini keluar daripada kampung Bukhara, dari kampung Sidin Bukhara tersebut ke kampung orang lain karena ada sesuatu yang terjadi yang ada pada diri beliau. Jadi kalau warga kampung, orang Bahari itu sebagai itu kadang istilahnya tidak memperhatikan hiruk pikuk yang ada di dunia tersebut. Di wilayah orang banyak berjauh, kalau TP hendak kemudian berkumpul di orang banyak, lantaran apa? Lantaran memang tidak ingin terjadi. Ya, karena kita bergabung orang banyak begini, kalau kita tidak bisa menjaga lisan atau sikap kita, lalu tagawi dosa. Nah, imam seperti ini sering keluar, jadi kita semacam uzulah.
Wa qad zarahu talamidhuhu ghairu Syekhil Imam Syamsul A'immah Al-Qadhi Abu Bakar bin Muhammad Az-Zaranji. Maka ketika beliau keluar daripada kampung Bukhara dan berdiam di wilayah kampung yang beliau tempati selama beberapa hari, qad zarahu talamidhuhu, murid-murid beliau yang mengetahui keberadaan beliau keluar daripada rumahnya, zarahu, mengunjungi. Ya kita merasa guru di keluar, kalau di rumah malah mana murid. Pas Sidin keluar daripada rumah Sidin, nah 60 murid lalu kau beparak on perguruan. Hilang apa perguruan? Ini perguruan 60 ada di rumah, keluar pada rumah, lagi. Cuman satu, ghairu Syekhil Imam, selain seorang yang bergerak Al-Imam Syamsul A'immah Al-Qadhi Abu Bakar. Ada murid Sidin satu orang nangkan nama hilangi perguruan, yaitu Syekh Abu Bakar bin Muhammad Az-Zaranji. Yang lain hilangi keperguruan. Nah ada Syekh Abu Bakar bin Muhammad Az-Zaranji ini Sidin aja nang kada hilangi keperguruan. Tahu pada perguruan tuh keluar pada wilayah Sidin, mungkin kayak kita ibaratkan tuh ada perguruan mungkin karena kita kan kampung lain-lain. Nah di kampung yang sama orangnya misalkan 10, ada perguruan datang ke kampung situ, biasanya 60 perguruan datang di kampung seorang lalu tuh kumpulan. 60 ada, nah guru kita di sini kehilangan kita kumpul. Kalau di rumah kan nah Syekh Abu Bakar bin Muhammad Az-Zaranji kada menghilangi perguruan pas perguruan keluar. Entah kenapa, kita lihat. Faqala lahu hina laqiyahu, maka Syekh Al-Halwani bertanya kepada Syekh Abu Bakar bin Muhammad, muridnya jadi Syekh sudah, murid ini imam sudah, berarti tuan guru juga. Lalu pas pada saat waktu yang lain, Syekh Abu Bakar bin Muhammad Az-Zaranji ini kawa mailangi kepada Imam Al-Halwani. Kawa ada bilangi. Sebelumnya ada kawa. Pas hari lain lalu kawa mailangi. Faqala lahu, maka berkatalah Syekh Al-Halwani kepada Syekh Abu Bakar murid beliau, lima dalam tazurni, kenapa kamu kada mailangi aku? Tuh orang datangan muridku semalam, kenapa kamu kada berhilang, kada berkunjung lawan aku nih? Ada gitu. Faqala, lalu ujar Syekh Abu Bakar menyebutkan, kuntu masyghulan bi khidmatil walidati, aku disibukkan dengan berkhidmat kepada ibuku, yang mungkin barangkali karena Tuhan, karena sudah sepuh, mungkin tidak ada lagi yang bisa menjaga ibu beliau sehingga beliau tidak bisa berkunjung kepada Syekh Al-Halwani. Udurlah, udur kada? Udur memang ada kawan. Ada kok emang gaduh kuitan menjaga takuitan lagi Tuhan. Mirip seperti kisah Uwais Al-Qarni. Dari mana tuh? Dari negeri Yaman. Inilah sosok sahabat atau disambat sahabat yang ada sahabat. Karena persyaratan sahabat itu 3. Orang beriman kepada Nabi dan melihat langsung atau sezaman dengan Nabi dan meninggal membawa iman yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Uwais Al-Qarni ini tidak sempat bertemu dengan baginda Nabi. Makanya disebut dengan Sayyidut Tabi'in, tokohnya para tabi'in tersebut. Karena ada sahabat berguru lawan Nabi atau sahabat-sahabat yang ada sahabat temuan. Hanya saja ketika dakwah itu sampai ke wilayah perkampungan Uwais Al-Qarni, beliau pun langsung berikrar dan berislam dengan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi lewat perantaraan orang lain yang masuk ke wilayah kampung beliau. Cuma kada sawat berteman dengan Nabi, hendak benar berteman dengan Nabi, persis kayak ini kisahnya. Hendak benar berteman. Akhirnya padahal sempat waktu itu, kalau kita mengingat lagi, mamanya Uwais Al-Qarni ini sempat mengucap dan sempat mengizinkan kalau Uwais Al-Qarni ingin bertemu Rasulullah. Pada saat Uwais Al-Qarni datang ke Madinah, apa yang terjadi? Rasulullah ada di rumah. Lalu beliau pun menitipkan pesan kepada istri baginda Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha untuk dititipkan salam. Kalau bahasa kita, ulun kada bertemuan lawan Rasulullah, tolong sampaikan salam ulun lawan Rasulullah. Ulun kada bertemu bertemuan. Bulik sidin kenapa? Bulik karena ada perasaan kada nyaman meninggalkan kuitan pulang. Jadi pas apa yang terjadi? Sudah Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, tetap Uwais Al-Qarni semasa hidupnya kada suah berdapat lawan Rasulullah SAW. Cuman yang terjadi, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kalau kada khilaf di antara 2 orang sahabat ini, kalau kada khilaf,
Ujar Nabi, engkau bila bertamuan Uwais Al-Qarani minta doa lawannya. Padahal sekali bersekapasitas Abu Bakar As-Siddiq, tuh gelar sebuting aja tuh As-Siddiq, itu seikung aja dinobatkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah lain gak ada lagi. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau ujar Nabi, seandainya ada Nabi sesudah aku, maka Abu Bakarlah nabinya. Tapi karena kata Nabi, kenabian khatamun nubuwah itu sudah tertutup dengan adanya diriku. Berarti dapat dipastikan tidak ada lagi nabi berikutnya. Wah ini nabi versi-versi baru ya Allah. Kalau kita melihat lagi, sering disebutkan di beberapa kelas. Kalau melihat di beberapa kitab yang dikarang oleh Al-Imam Bajuri menyebutkan, itu diantaranya syarat nabi itu suaranya harap. Rata-rata barataan nabi suara harap. Satu. Nang kedua, rupa itu penawan. Tampang itu tampan. Tadi bahasanya tampang bunga ini tampan. Bahasa Banjar kita ganteng bungas lah. Ini nabi kasihan. Anak bangau nabi memberi maras benar. Itu kata kawan jadi persyaratan jadi nabi istilahnya kan kawan. Karena dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatul Tauhid, nabi itu ganteng-ganteng bungas-bungas. Ya. Dan nabi muha pasaran. Istilahnya tuh pas-pasan aja ada potongan. Jadi ringkas. Sehingga Sayyidina Abu Bakar tersebut ketika bertemu Uwais Al-Qarani bertanya kepada orang-orang yang kafilah lewat dengan menggunakan unta dengan bertanya hal fikum Uwais, apakah kalian mengenal dan apakah kalian mengetahui keberadaan Uwais? Tuh orang di sana yang mana itu. Ketika bertemuan pas lawan Al-Qarani menyebutkan karena kebetulan Uwais Al-Qarani itu menurut ada ciri mungkin di tangan sini kalau salah ada ciri di sini. Hingga dengan ciri itulah sempat beliau sakit itu. Gara-gara sakit itulah lalu menimbulkan bahasa kita ada bekas garing itu. Nah, jika lalu para sahabat tersebut mengenali dengan adanya itu. Dengan disebutkan ciri-ciri oleh baginda Nabi, inilah orang yang bernama Uwais Al-Qarani dengan ciri seperti itu. Bertemu ujar Abu Bakar, tolong ulun dipasangin baginda Nabi, doa akan kami. Uwais Al-Qarani, tak paling pian sahabat pian tak paling minta doa lawan. Ini mengajarkan kepada kita tuh yang di atas makam kedudukannya tuh kada apa-apa minta doa lawan anu. Tak paling Uwais Al-Qarani dia minta doa lawan ulun nang minta doa lawan pian ulun jangan sudah dapat lawan Rasulullah. Pokoknya ujar Nabi di Abu Bakar sidin bapasan lawan kami minta doa lawan pian. Setelah didoakan sebuting lagi pertanyaan tuh ujar Abu Bakar, kenapa makam pian begitu mulia? Naran pian istilahnya jaka bahasa wah ini saya Abu Bakar ini nyambat naran pian ini viral di langit. Ini disebut seorang laki-laki yang disebut mastur fil ardi masyhur fis sama. Namanya tidak begitu booming di bumi tapi viral di langit. Uwais Al-Qarani. Adik kita apa? Mastur fil ardi, mastur fis sama. Ya kalau kada terkenal di bumi, kada terkenal di langit malaikat jalib dan siapa ini? Memang kadang-kadang itu mengundang amalia yang istilahnya mengundang malaikat itu cinta atau malaikat itu kenal. Siapa aja malaikat yang ini? Ini namanya itu begitu dikenal di langit tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Ujar Uwais Al-Qarani, ulun sebenarnya lawas sudah hantar bala ketambuan lawan Rasulullah. Cuman kata kawa. Kenapa justru Abu Bakar? Ulun menggedung mama ulun. Nah, begini nih. Sebabnya lagi ini maka pian ini begitu mulia tertahan keinginan pian anak bertemu Rasulullah gara-gara pian buat bakti loh pian. Nah itulah. Jadi kalau melihat daripada cerita panjang daripada Uwais Al-Qarani tersebut menghalangi beliau ingin bertemu baginda Nabi untuk urusan dalam bahasa kita itu menggaduh mama sendiri. Sehingga tidak jarang ada seorang sahabat ingin berperang bersama Nabi ditegur Nabi ikam adalah bisi mama atau punten. Ada itu hak aja Nabi tuh boleh gitu sudah. Harus sempat berperang. Karena engkau sudah menggaduh mama ikam itu sama sudah mendapatkan pahala jihad. Jadi pahala jihad tersebut banyak orang tersebut bisa mendapatkan. Tidak harus mesti perang fisabilillah. Nah inilah yang terjadi kepada Syekh Abi Bakar bin Muhammad Az-Zaraji kata kawam dapat orang keluar sini. Kenapa? Karena menggaduh mama sendiri. Apa yang terjadi? Qala berkatalah Al-Imam Al-Halwani turzaqul umrah wala turzaqu raunaq darsi. Hai muridku Syekh Abu Bakar Az-Zaraji,
engkau saat ini Allah berikan rezeki umur yang panjang, ataupun engkau sayang sekali tidak diberikan rezeki menikmati manisnya dalam kondisi belajar. Kami jarang presiden bahasanya, kami Allah berikan umur panjang karena kami berkhidmat lawan buatan luar biasa. Cuman sepenting sayangnya, jika kau merasakan manis dalam menuntut ilmu itu pada dapat perguruan. Tapi tidak ada salah di sini, tidak ada salahnya. Karena memang uzur. Apa yang terjadi saat itu? Wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatin fil Qur'an. Dan seperti itulah yang terjadi kepada Syekh Abi Bakar bin Muhammad Az-Zaraji. Beliau pun selalu berada di tempat kampung beliau kada kawa keluar. Karena memang disambat perguruan tadi, kami berikan berkah umur kada kawa menikmati manisnya dalam menuntut ilmu tersebut. Akhirnya beliau apa? Kada kawa menuntut ilmu, ya sudah. Yang terjadi apa? Karena memang sudah berkhidmat. Sampai Mama Sidi meninggal dunia di rumah, di kampung aja kada kawa lagi. Cuman bukan berarti salah keduanya kada. Lah, salah keduanya kada. Syukur kita dalam artian kita mengabdikan diri, bakti lawan kuitan masih kawa, menuntut ilmu masih kawa. Syekh Abu Bakar kada kawa. Jadi untung masih lah. Kalau kita mau mengkaji sedikit, mau membuka pikiran kita, banyaklah majelis taklim di negeri kita. Banyak banget. Sampai guru kami Kiai Mahfuz Sogari di Mojokerto di Jawa Timur itu menyebut. Dan Banjar kathir minal majelis kata beliau. Di Banjar itu banyak majelis. Sampai sini menyebut. Pada sini sudah bakar ke tanah Banjar, ke tanah Kalimantan, banyak di sini majelis di Banjar masih itu. Cuman yang banyak maksiat banyak ada juga. Itu nang hubungan nang K-pop, kayak kau kurangan figur. Apa namanya mbak, video-video banyak sudah. Jadi krisis figur kamu dirinya itu ya sudah. Apa paham juga? Kalau mau berpikir ini sebenarnya menyelamatkan enggak kan? Jadi kita menyambat kan Pak, baju jugitan berkerudungan aja orangnya. Maaf, ada yang sampai kecolongan tuh nampak cadar lompat gue nang itu. Histeris sempat nangis tuh baju jugitan nanti. Lah ya sudah. Kadang kalau menyambat orangnya akhir umurnya bukan K-pop nih kada tahu. Wah Ustaz udah kau nyambat lah, hubungannya tuh slogan mah biar ada kayak itu kayaknya. Ada beberapa slogan itu ada wilayahnya lain pulang. Cuma untuk saat itu, ini ada kadang orang ini salah menempatkan dan ini jangan belajar atas hau tanggung tuh ya kayak ini. Kisahan pembarasihnya aja, dia jangan menyambati orang, bubuhan yang berwarung bajak belai yang tangka awar tuh belum tentu lah punya batikiran. Nang kira wajar aja nah Nabi menyebutkan nahnu nahkum bil dhawahir kata Nabi. Kami menghukumkan apa yang nampak memang salah selesai. Allah ya ta'ala saraya, Allah yang mengetahui lipatan hati orang. Kita kata kalau memang sudah terbukti salah. Krisis figur kah bisa idola kira-kira itu jadi. Bingung juga ada paham ya. Mau empat ini itu aja kan diberi makani sama orang juga. Hakun tengah jalan nambah kerudung empat juga tangisan. Jingkrak yang itu. Nanti bebinian maksudnya kan murah barang nomor mengenai itu. Ini aja kada kenal di seorang hebat mengenal ini. Tunar aja mastur fil ardi mastur fis sama ya gitu. Ada viral langit dan bumi. Ada apa kalau Ustaz saya jangan mau pati. Itu mau pati sudah. Aduh, kada paham juga. Nah kalau melihat seperti ini, majelis banyak. Akabirul mujrimin, pembesar-pembesar kaum, kelompok-kelompok seperti itu banyak gitu. Kadang-kadang diompatin, ada paham gitu. Apakah ada melihat tarikh baginda Nabi? Nabi menyebutkan ummati sampai di akhir hayat itu masih memikirkan kayak apa kesejahteraan umat. Tuh Nabi itu Isra Mi'raj di dalam kitab Dardir itu disambat sudah. Ya Muhammad sal tu'ta. Begitu dekatnya Nabi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di langit, bukan berarti Allah bertempat di langit, ada tempat yang pantas di sana waktu itu. Sampai Allah menyebutkan, ya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, engkau minta apa akan kuberikan. Apa kata Nabi? Ya Allah, ulun datang tidak seorang diri. Ulun datang ke sini membawa kesejahteraan umat, kebahagiaan umat, keselamatan umat yang hamba perjuangkan. Kalau engkau berikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan segala macam kebahagiaan yang engkau berikan kepadaku, tolong jangan berikan saja kepada diriku, berikan
perjuangan hamba mempertahankan umat yang hamba perjuangkan selama ini. Sampai di tempat yang begitu kudus, begitu suci, masih memikirkan. Sekalinya benar atau memikirkan. Jadi apa ya modelnya tuh? Ada paham ya ini jadi. Intinya satu aja sudah. Antara seorang yang memang tidak dekat dengan baginda Nabi SAW itu sudah seolahnya benang merah antara hamba, antara umat dengan baginda Nabi seolah terputus dengan adanya lain hal. Mungkin media atau mungkin karena kawan, sehingga disebutkan di bab kita yang terdahulu disebutkan anil mar'i la tas'al fas'al an qarini. Tentang seorang itu tidak perlu bertanya kayak orangnya, lihat kawannya siapa, selesai. Cuma tidak masuk dalam dunia dakwah. Kalau dakwah ini memang merangkul semuanya. Cuma untuk kehati-hatian bisa dilihat kawannya siapa. Kembali. Walam yantazim lahu darsu faman ta'adda min ustadahu yuhramu barakatal ilmi wala yantafi'u bihi illa qalil. Sehingga yang terjadi apa? Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad Az-Zaraji tersebut tidak lagi bisa mengatur belajar beliau itu, kalau lagi mengatur. Kenapa? Karena memang sudah tak ada di kampung. Umur panjang memang berkat khidmat tapi gara-gara mengabdi dewan perguruan Kadasawat tidak bisa menikmati dengan adanya manis ilmu. Faman ta'adza minhu, barang siapa yang menyakiti hati seorang gurunya. Faman ta'adza minhu ustadahu, barang siapa yang mengulah gurunya hati kada nyaman, bahasa kita ini sudah. Mengulah gurunya kada nyaman hati. Yuhramu barakatal ilmi, akan ditolak, ditutup bagi orang yang menyakiti hati guru tersebut keberkahan ilmu sampai seumur hidup pada orang. Bahasa kita Banjar itu tapahwal lawan perguruan, hati benar. Misalkan di kampung sudah ada guru-guru nama ajarkan kita Quran bahari, jangan diremehkan. Yang bisa membaca kitab ini, kalau ada guru nama ajar alif bata, ada mungkin bisa baca yang ini. Asal pungkalanya nih bahasa kita. Jadi kan kalau benar guru-guru buat TPA mengajar ke alif bata tuh sampai dia misalkan jadi ulama besar, jadi tuan guru, ganal benar tuh sambung. Jadi jangan meremehkan guru-guru Quran tersebut. Nah, jika sudah tuh hatu bilangnya kan. Faman ta'adza min ustadahu yahramul barakat, barang siapa yang menyakiti hati daripada gurunya tersebut, yuhramul barakatul ilmi, orang tersebut ditutup atau dicegah daripada mendapatkan keberkahan gurunya, wala yantafi'u bihi illa qalila, dan tidak akan bermanfaat ilmu yang telah ia dapat meskipun bertahun-tahun, illa qalila, kecuali hanya sedikit saja yang bisa dirasakan. Ada kawan anak mendapat kayak orang, kenapa? Karena sudah istilahnya tapalambang, tapahwal baguan. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma la yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibahu wa qana bi jahlika in jafauta muallimah. Ada sebuah syair yang mengungkapkan innal muallima wat tabiba kilahuma, sesungguhnya seorang guru dan seorang dokter, la yansahani, tidak memberikan nasihat oleh kedua orang tersebut, idhuma la yukrama, apabila kedua orang tersebut tidak dimuliakan. Guru dan dokter itu tidak akan memberikan sebuah resep. Kalau mungkin dalam dunia medis kesehatan, tapi kalau dalam guru mungkin tidak didapatkan, artinya ketenangan hati, kebaikan hidup, kalau dua orang ini tidak dihiraukan. Bahasa Banjar kita, antara guru lawan dokter ini manuduhi kan dihireni. Doknya ulun nih garing ini apa pamantang imba batakon ya dokter pian mengkawa jangan kurang ini HP lah ini. Oh ya dokter ndang lah talingan. Orang manuduhi. Nah, kalau seandainya seorang pasien atau seorang murid yang tidak mendengarkan nasihat gurunya, layu krama tidak akan memberikan nasihat, atau dokter tidak akan memberikan tips kalau ada dihirani. Istilah kata Pak, hanya bertepuk sebelah tangan. Istilahnya ada dihirani. Fasbir lidaika,
Jika memang tidak mau mengindahkan atau mendengarkan nasihat daripada keduanya, fasbir lidaika, maka bersabarlah terhadap penyakit yang kau rasakan. In jafauta tabibahu, apabila kamu acuh terhadap seorang dokter tersebut. Bahasa banjir kita apa? Rasakan masih itu terus ke masih. Bila dokter lebih. Wa qana' bijahlika, dan terimalah dengan lapang dada dengan kebodohan yang kau rasakan, kata Imam Burhanuddin. In jafauta ma'alima, ya apabila engkau acuh pula terhadap guru. Bahasa kita pula, rasakan kebungulan tersebut tiba-tiba ada masih lawan keguruan. Itu bahasa sederhananya sudah. Wa hukiya an Khalifah Harun ar-Rasyid. Kenal mungkin dia dengan sebutan Harun ar-Rasyid ini. Biasanya pasti ada didampingi dengan seorang sosok yang bernama siapa? Abu Nuwas. Biasa menyebut Abu Nawas, padahal Abu Nuwas dalam kitab Mahfuzat dari waktu di Raqqa itu Abu Nuwas, bukan Abu Nawas. Orang mengenal Abu Nawas itu namanya karakternya lucu, padahal tidak seperti yang disebutkan. Beliau seorang sufi, memang agak sedikit lucu, cuman kada lucu nang dikisahkan malah ngaradau namanya kita aja. Ada sampai dibikin suatu buku dongeng lucu, ada sampai kayak gitu. Nah ini yang kita dapatkan riwayat daripada guru-guru kita. Beliau seorang sufi, ahli tasawuf, seorang ulama besar. Cuman agak sedikit agak lucu, cuman kada ada lucu banar gitu ada. Sehingga yang terjadi apa? Orang tidak mengenal lagi keilmuan beliau, orang mengenal beliau lucunya. Nah ini di zaman Harun ar-Rasyid, seorang raja khalifah, ba'atha ibnahu ilal asmu'i. Beliau mengirim putra beliau kepada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Usmu'i. Ada riwayat lain menyebutkan Al-Asmu'i. Nama seorang ulama Al-Asmu'i. Ini Harun ar-Rasyid ini seorang sultan, seorang raja, ada misi anak dititipkan zidin kepada Syekh Al-Asmu'i. Liyu'allimahul ilma, untuk diajarkan ilmu. Baik guru, ini anak ulun. Nah, bahasa kita nih anak pejabat ini dijolong lawan perguruan. Nah, didikahkan anak ulun. Wal adab, serta pendidikan adab, akhlak boleh mengerti. Fara'ahu yauman, maka yang terjadi apa? Khalifah Harun ar-Rasyid ini melihat anak beliau tersebut satu hari. Satu hari beliau melihat anak beliau yatawaddau, melihat kepada guru beliau. Baik. Satu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid ini melihat gurunya Al-Imam Al-Asmu'i tersebut pasaratan berwudu. Ya. Wa yaghsilu rijlahu, dan beliau membasuh kaki beliau. Wa banuhul khalifah, dan sementara anaknya khalifah saat itu yasubbul ma'a, mencucurkan air. Paguruan berwudu, murid paling ngirakan baju. Mungkin keran kada bahari, mungkin menggunakan teko kah atau gayung biasa, mungkin mencucurkan, jadi paguruan berwudu. Mencucurkan aja dah, menumpahkan bahasa kita. Ala rijlaihi, atas kakinya guru beliau Imam Al-Asmu'i tersebut. Fa'atabal Usmu'i, maka apa yang terjadi apa? Khalifah Harun ar-Rasyid menegur kepada guru beliau. Ujar beliau apa? Lima dalam ta'murhu bi ayyasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsilu bi ukhra rijlaka. Hampir kenapa hakunnya yang dilingirkan? Jaka sekali anak ulun malingir, anak ulun membasuhkan betis pian. Artinya apa? Seorang guru, seorang raja sultan Khalifah Harun ar-Rasyid tersebut tidak merasa gengsi ketika anak seorang raja berkhidmat kepada gurunya. Kada usaha guru aja bahasa kita pian inya malingir itu saka kali inya malingir inya menggusukkan betis pian ben boudupin kada usah menggusok. Saking apa tuh? Saking khidmatnya. Ini kalau orang yang paham. Kalau yang paham seperti ini, yang terjadi apa? Wah, ini kata kawan dipakai seperti ini. Makanya kisah anak kepada minggu yang lalu pasti akan berbenturan kalau orang-orang tidak paham. Itu menjijit telinga aja abu urusan dengan kepolisian. Ada tahu ini kan terjadi jauhnya keberkahan orang-orang lain. Jauh. Hampir-hampir manisnya ilmu dan ibaratkan uyang tuh masinnya gurihnya ilmu itu kada berasa. Kenapa? Istilahnya kalau bahasa guru kami ketika belajar di Mekah kepada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu apa? Beliau menyebutkan darbul habib dalib.
hampir pukulan guru itu kepada murid itu kayak ibarat madu istilahnya. Ada nggak unik? Salah seorang kiai di Banten, anak ingat naran beliau, yang bercerita ini guru kami yang satu angkatan dengan kiai Banten tersebut, disuruh oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Ya, ulama besar ahli hadis. Terus saya Bukhari 4 jilid, saya Muslim 2 jilid itu apa? Kita larang Bukhari ya sudah, lagi 4 jilid itu apa? Saya Muslim itu apa? Kutubus Sittah dia apa? Kitab-kitab induk hadis itu dia apa? Ini sudah ahli hadis. Ini hanya belajar ulumul hadis 12 pertemuan efektif sudah kayak sok ahli hadis. Karena kalau satu semester kan awal. Apa yang terjadi? Salah seorang kiai Banten ini disuruh gurunya, "Iqra, baca kitabnya." Ternyata ini untuk disuruh baca kitab. Karena disuruh gurunya baca Allah, karena guru menjelaskan. Apa yang terjadi? Si murid ini modelnya tuh model mama, akar paham juga. "Ya kalau baca," jadi gurunya. Tanya. "Hah? Baca di gurunya." "Nah aja." Cakap masih kita bingung halaman mana, nang di mana? Yak silin deh. Syekh Muhammad tarbos besi banyak tarbos. Tuh kenakan darah tuh kan lagi namanya mengalir. Sanggup kayak gitu. Kampihan setiap cita yang ngomongnya. Gurunya sadis banget betul pun kayak. Jamin insyaallah aku percaya kayak itu. Ada bang murid itu kok data. Ini. Apa yang mau terjadi? Sidin langsung biasa aja. Tidak ada seolahnya panik. Bawa ke rumah sakit. Sidin menunggu, sidin membi. Karena semua kehidupan murid yang ada di situ, uang dikasih, kitab diberikan, pakaian yang mahal diberikan, apalagi itu rapid begitu. Pulang murid tersebut yang setelah di rumah sakit tersebut beberapa hari, bulik, ujar gurunya baca, liwat lancarnya membaca dan menjelaskan lagi. Itu bahasanya itu kayak membuang darah kotornya seperti biasanya, kayak. Cuma nama-nama siapa? Yang asal tukun-tukun, amuk kuitannya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu kiai dari Banten tersebut pulang ke Indonesia, punya majelis dan pondok ribuan murid yang ada di dalam. Gara-gara karena tukun. Ada kan anak-anak tukun? Seolah ada banyak terjadi. Itu kalau orang yang paham dan murid berhusnuzan. Antum mungkin tahu tuh di antara pengasuh-pengasuh di Dalwa Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau bercerita langsung di hadapan seperti ini. Ini gigi bibir beliau ini pecah, rapid sini. Ini beliau langsung bercerita kepada kami. Ini orang wali lah, ada awak. Syekh Muhammad ini sudah paling luar biasa. Kewalian beliau sudah tidak diragukan lagi. Ketika bertemu Habib Segaf Baharun, beliau bercerita. Ketika Segaf di sini Segaf dipanggil, diragam oleh Syekh Muhammad tersebut, diikut bibirnya, diikut rapid di sini. Disaksikan oleh abah beliau itu yang muassis daripada Dalwa Darul Dakwah itu, Al-Habib Hasan Baharun itu. Langsung beliau menyebutkan apa? Sudah, jangan panik, biar kerja. Mungkin ada isyarat di sini. Mungkin ada isyarat rapid berdarah, begini berdarah. Gamis putih ini berdarah di sini. Kan saya kabarnya. Anak ikut rapid di sini. Dibawa ke rumah sakit bagian apa antara jadi ujar Ustaz Segaf, beliau bercerita langsung di hadapan kami. Rasanya bukan menafikan, bukan meremehkan kepada dangsanak yang lain yang biasa keluar ceramah ke mana-mana untuk menyampaikan keilmuan untuk lancar tuh dibanding sahabat tuh sidin di surat dibanding yang lain gitu. Untuk urusan berorasi beliau mungkin seolahnya dilancarkan dengan berkat tengah ini. Insya Allah aku udah ikut tengah itu tenang aja. Apa juga? Cuman kalau ada yang melihat seperti ini dalam dunia ta'lim mutalim, jangan bingung. Memang ada yang seperti ini. Jadi ketika ada pertemuan dengan guru, tangan guru mana di sini, tangan itu, kepala menjepit. Itu hal yang biasa terjadi dalam urusan talibul ilmi seperti ini. Oh panjang cerita, tembus kemana-mana. Nah ini yang terjadi apa? Ketika Khalifah Harun al-Rasyid menyebutkan, kenapa engkau wahai Imam Al-Asmu'i tidak perintahkan saja anakku ketika engkau berwudu, bukan sekadar mencucurkan air, sekalian saja anakku itu menggosok kakimu ketika berwudu. Ini kalau orang tua yang paham.
Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab, sebagian daripada mengagungkan ilmu adalah menghormati kitab yang dipelajari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuban 'alimina 'anna wa la tudhi barakatu 'ulumihi minna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah minkum. Menyimpan. Ada, naik gitu aja mau video.